warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel belajar kreatif. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian, terutama teman-teman guru, mengenai pengalaman saya dalam menyusun berkas kenaikan pangkat. Jadi saya saat ini telah menyusun bahan-bahan untuk dijadikan pertimbangan untuk naik pangkat pada periode April 2021 yang akan datang. Nah, jadi sesuai dengan labelnya di atas, ini adalah identitas saya, ini adalah logo sekolah saya dan logo provinsi. Nah, oke, apa-apa saja berkas yang saya persiapkan dalam penyusunan berkas pengusulan kenaikan pangkat periode April 2021, silahkan perhatikan berikut ini. Oke, let's go. Nah, yang pertama adalah dupak. Ini daftar usul. Daftar usul kenaikan pangkat fungsional. Ini yang pertama, ini checklistnya, mohon maaf. Di bagian depan ini adalah merupakan checklist yang harus di checklist oleh KTU sini, KTU cabang dinas kita. Jadi karena saya KTU-nya adalah berada di wilayah 6 Kepulauan Selayar, seperti itu. Tanda tangan kepala sekolah. Kemudian kita masuk ke lembaran pertama. Kalau ini sebenarnya pengesahan validasi daripada data kita yang ada diisi di sini, dalam sini. Nah, yang lembaran pertama isi daripada map ini adalah isi yang sebenarnya adalah dupak atau daftar usul penetapan angka kredit guru. Jadi ini adalah merupakan daftar usul saya yang telah saya susun ini sampai ke belakang. Jadi saya termasuk ini guru yang terlambat naik pangkat, karena sekarang sudah dinas jalan 5 tahun baru mengusulkan untuk naik pangkat, karena saya terkendala di jabatan fungsional. Jadi sekarang aturannya itu jabatan fungsional bisa kita dapatkan atau kita bisa mengusulkan ketika kita sudah memiliki sertifikat pendidik. Beda sebelum-sebelumnya. Tetapi untuk di dinas pendidikan daerah atau yang dinaungi oleh kabupaten itu masih tidak berlaku yang seperti itu. Tetapi kalau yang dinaungi oleh dinas pendidikan provinsi, wajib ada sertifikat pendidik baru kita bisa mengusul jabatan fungsional, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini tanda tangan sampai terakhir. Ini usulannya. Ini surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi ini kreditnya. Ini adalah merupakan poin dari pembagian tugas yang kita kumpulkan selama masa penilaian. Jadi ini adalah merupakan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian. Jadi ini merupakan penilaian terhadap sertifikat pelatihan atau workshop yang kita ikuti. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada laporan, ada surat tugas. Ini ada yang kurang di sini. Surat tugas, ada fotokopi sertifikat, dan ada laporan. Nah, di lampirannya ini sudah lengkap. Di sini cuma kurang kata-katanya di sini. Oke. Oh, ini, maaf, ini sudah ada surat tugas, fotokopi sertifikat, dan laporan. Seperti itu, tanda tangani kepala sekolah. Ini melakukan kegiatan penunjang guru. Jadi penunjang guru itu salah satunya adalah menjadi anggota PKRI atau organisasi-organisasi lainnya, ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, ini adalah merupakan lampiran utamanya, lampiran pembagian tugas kita yang selama masa penilaian kita lampirkan di sini. Jangan lupa disahkan, ya, disahkan semuanya. Ini saya sahkan, pengesahan semuanya. Jadi saya lampirkan semua ini selama 5 tahun. Jadi agak tebal. Cuma biasanya orang guru-guru naik pangkat itu antara 2, 3 sampai 4 tahunan. Jadi penilaiannya atau pembagian tugasnya yang dinilai itu agak sedikit. Kalau saya ini 5 tahun, jadi saya tetap sertakan saja 5 tahun pembagian tugas yang saya miliki. Seperti itu. Jangan lupa disahkan semua. Sahkan semua. Kemudian stempel basah. Nah, oke.
Nah, ini pembagian tugasnya. Nah, tadi yang saya sampaikan ada pengembangan keprofesian, ada surat tugas ya, ini adalah merupakan surat tugas saya, surat tugas, kemudian sertifikatnya ada, kemudian ini ada laporannya. Jadi ada rincian laporan kita ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi kalau saya ini karena masih 3A, jadi cukup 3 sertifikat pelatihan. Itu ini ada 3. Nah, kita sudah masuk ke ini tadi, ini bukti keanggotaan kita. Ini anggota IGI, kartu IGI. Karena saya belum memiliki kartu PGRI, maka yang ada saja saya lampirkan. Nah, ini merupakan sertifikat prajabatan kita, saya. Jadi karena di Dupak itu juga ada angka kreditnya, jadi kita lampirkan di sini. Kemudian lanjut ke lupa distempel. Ini lanjut ke SK PNS kita, SK PNS, kemudian SK CPNS, jangan lupa disahkan semua. Kemudian ini hasil daripada Dupak saya yang di depan ini, jadi ini yang saya usulkan, yang disetujui angka kreditnya adalah 149,613, seperti itu. Jadi di sini sudah tertera dapat dipertimbangkan untuk diberikan jabatan guru pertama pangkat penata muda golongan 3A TMT 01 Juli 2020. Nah, sementara nilai yang saya usulkan di sini 163 kredit yang saya usulkan. Jadi tidak mutlak kredit yang kita usulkan itu yang akan keluar di PAK, karena ada tim penilai yang menilai keabsahan atau kevalidan daripada data yang kita masukkan ke Dupak, tentunya dengan memperhatikan lampiran yang kita sertakan pada saat pengusulan pengajuan Dupak yang kita buat. Ini kemudian kartu pegawai. Nah, ini sertifikat pendidik, ini jabatan, ini adalah merupakan SK fungsional yang saya dapatkan baru-baru ini. Ini ijazah S1 kita. Kemudian SK peralihan, jadi karena saya atau SMA SMK itu di Sulawesi Selatan beralih ke provinsi, dulunya daerah, sekarang beralih ke naungan provinsi mulai 1 Oktober 2016. Nah, lanjut, ini merupakan kartu NUPTK. Nah, yang terakhir adalah SKP 2 tahun terakhir. Jadi SKP ini 2 tahun terakhir yang kita lampirkan di sini. Jangan lupa disahkan semua setiap lembaran yang ada pada SKP tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mengurus kenaikan pangkat, kalau kita cuma berangan-angan terus, maka akan lama baru bisa kita mengusulkan kenaikan pangkat. Contohnya saya pribadi berminggu-minggu saya pikirkan, ternyata setelah saya bertindak langsung sedikit demi sedikit, ternyata tidak cukup 1 minggu. Alhamdulillah sudah saya susun dan saya buat sebanyak 3 rangkap persiapan, 2 yang saya kirim dan 1 cadangan persiapannya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika proses penilaian atau validasi data yang saya usulkan pada map ini. Seperti itu. Jadi tetap harus ada master yang kita pegang agar supaya kita tidak kewalahan ketika ada permintaan data kembali. Seperti itu. Jadi cukup cukup mudah. Nanti saya sertakan file berkas-berkas apa saja yang mesti dilengkapi pada saat pengurusan kenaikan pangkat. Oke, saya pikir seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan dapat bermanfaat buat teman-teman guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.